Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil awyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah mengkaruniakan kepada kita semua keimanan dan keislaman yang sempurna dengan petunjuk kitab suci Al-Quran. Salawat dan salamullah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk kepada kita dengan agama Islam yang beliau bawa. Para ulama, para habaib, para ustadz, tuan-tuan guru, dimanapun Anda berada yang sangat kami muliakan, mustami'in mustami'at rahimakumullah yang sangat saya cintai dimanapun kalian berada. Sebagaimana yang kita maklum bersama, yang kita ketahui bersama, bahwa kitab suci Al-Quran di dalamnya menjelaskan tentang nasihat, tentang perintah, dan juga larangan. An-nasihah wal amru wal nahyu. Orang Islam yang beriman dengan hari akhir, yang hanya suka dengan nasihat dan perintah saja, mereka tidak suka dengan larangan, berarti keimanan dan keislamannya masih separuh. Karena hanya saja meyakini atau mempercayai sebagian dari isi kitab suci Al-Quran, nasihat dan perintah saja. Sementara sebagian yang lain isinya adalah larangan. Mustami'in mustami'at rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, perlu kita ketahui bersama bahwa ajaran Islam tidak hanya menasihati dan memerintah atau mengajak saja, akan tetapi juga melarang. Setiap umat Islam diwajibkan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan ke jalan kebaikan dan melarang kemungkaran. Kewajiban tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini dijelaskan dalam kitab Tanwirul Qulub karya Asy-Syaikh Al-Arif Billah Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili Asy-Syafi'i An-Naksabandi. Beliau berkata, wa wujubuhu sabitun bil kitabi was sunnati wa huwa min a'zami wajibati syari'ati wa aslun azimun min usuliha wa ruknun musyayyadun min arkaniha wa bihi yakmulu nidamuha wa yartafi'u sinamuha wa annahumal fardani al-kamilani minal khairi alladhi amarallahu bihi ibadahu biddu'ai ilaihi. Mengenai kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar,
kewajibannya telah ditetapkan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk sebagian dari paling utamanya kewajiban-kewajiban syariat, merupakan dasar yang agung dari dasar syariat, merupakan rukun yang dikokohkan dari rukun-rukun syariat. Dengannya menjadi sempurna sistem syariat dan menjadi tinggi punuknya syariat. Dan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan dua satuan yang sempurna dari kebaikan, yang mana Allah telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengajak ke jalan kebaikan. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kalian golongan umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mithlu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, jalan kebaikan, maka baginya pahala sama persis dengan pahala orang yang mengikutinya, dan tidaklah berkurang sedikit pun pahala mereka. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada jalan kesesatan, jalan dosa, jalan maksiat, maka baginya dosa yang sama persis dosanya dengan orang yang mengikutinya, dan tidak berkurang dari dosa mereka. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah sifat manusia lebih suka dinasihati dan diajak daripada dilarang. Fitrah manusia lebih senang dinasihati dan diajak daripada dilarang. Para pemabuk, para pecandu narkoba, para penjudi, para PSK, para bandar narkoba, para koruptor, dan pelaku kejahatan lainnya tidak akan marah kalau hanya dinasihati dan diajak, tapi mereka akan marah kalau dilarang, bahkan disuruh meninggalkan. Maka wajar kalau mereka-mereka itu lebih suka kepada ulama, habaib, ustadz atau tuan-tuan guru yang hanya menasihati dan mengajak saja, daripada sama ulama, habaib, ustadz atau tuan-tuan guru yang melarang bahkan mencegah aktivitas perbuatan dosa mereka. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beban ulama yang berani menyuarakan nahi mungkar
artinya mencegah kemungkaran, mencegah kebatilan jauh lebih berat dan beresiko daripada ulama yang hanya menasihati dan menyuruh. Jadi tidak mustahil ulama habaib yang berani menyuarakan nahi mungkar akan dikriminalisasi, akan diintimidasi, akan dipenjara, bahkan dibunuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak salah menyukai ulama, habaib, ustadz, atau tuan-tuan guru yang hanya menasihati dan mengajak kepada kebaikan dalam agama ini. Tapi kalian salah kalau kalian membenci atau ikut-ikutan membenci ulama, habaib, ustadz, tuan-tuan guru yang nahi mungkar, mencegah kebatilan, mencegah kemungkaran, dan meminta keadilan kepada pemerintah yang zalim demi kebaikan negeri ini, demi kebaikan rakyat ini, demi kebaikan bersama. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka para ulama sama-sama berdakwah dalam kebaikan di negeri ini. Tujuannya sama, cuma cara dakwahnya saja yang berbeda. Ada yang lemah lembut, ada yang keras. Itu sudah biasa. Sejak zaman sahabat dulu, seperti itu sudah biasa. Seperti cara dakwahnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, itu lain dengan cara dakwahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ada yang lemah lembut, ada juga yang keras. Akan tetapi tujuannya adalah sama, yaitu demi kebaikan Islam, demi kebaikan umat. Begitu juga ulama di era ini. Mereka menyampaikan isi Al-Quran secara keseluruhan. Jadi kita sebagai umat Islam yang beriman dengan hari akhir, kita yakini semua isi Al-Quran secara keseluruhan. Dan kita amalkan, biar keimanan dan keislaman kita sempurna. Jangan hanya sebagian saja yang kita imani, yang kita yakini, yang kita amalkan. Karena kalau demikian, berarti keimanan dan keislaman kita masih separuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu diberi petunjuk oleh Allah di jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Dan kita semua semoga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.